Terus kemana Mbak? Oke, saya lanjutkan ya. Terus maju, maju, ayo maju, maju. Sekarang tentang sistem reservasi. Nah, sistem reservasi itu dibutuhkan ketika permintaan melebihi penawaran. Jadi kita yang datang ke kita membeludak, kita nggak sanggup melayani semuanya misalnya. Nah, itu harus kita atur. Gimana caranya? Nah, ini meminta pelanggan untuk mengantri. Biasanya berlaku first come first serve, jelas. Gak mungkin yang pelanggan datang terakhir dilayani duluan, loh. Nanti bisa diprotes orang satu kampung. Jadi pasti sistemnya yang datang duluan, yang akan dilayani duluan. Jadi dengan mengantri. Nah, terus menawarkan kepada pelanggan untuk mendaftar lebih dahulu. Jadi sistem reservasi. Jadi selain mengantri, bisa sistem booking dulu. Kayak di pesawat itu kita mau beli tiket kan juga booking dulu. Misalnya kita masih belum yakin kan masih ada waktu 24 jam. Kalau misalnya dalam 24 jam nggak dibayar, ya baru hilang reservasinya. Nah, ini ada dari elemen-elemen sistem queuing, jadi populasi konsumen. Ketika merencanakan sistem antrian, manajer operasi harus mengetahui pelanggan mereka. Jadi mereka kebanyakan pelanggan seperti apa, sukanya dibentuk seperti apa sistem antriannya. Nah, ini ada arrival process, rentang waktu di mana pelanggan datang dibandingkan dengan kapasitas dari proses servis sampai pada tingkat di mana pelanggan datang baik secara individu, berkelompok, membentuk antrian. Jadi kan misalnya kita di bank itu di teller, biasanya teller rata-rata melayani bisa berapa lama, saya paling cepat berapa lama, paling lama berapa lama. Nah, itu kan kita harus mikir, kira-kira kalau segitu, kalau pas rame-ramenya berarti konsumen ngantrinya berapa lama ya. Misalnya ngantri sampai 10 pelanggan dan masing-masing 10 menit, berarti kan harus nunggu. Terus kita punya berapa teller, misalnya ada 3, berarti kan paling enggak sekitar 30 menitan kan nunggunya. Nah, 30 menit kalau misalnya ngantri 10 orang, kalau sistem antriannya berdiri, kira-kira terlalu panjang enggak? Apa mending pakai sistem antrian yang nomor? Ya, kan macam-macam kan jenisnya. Itu harus diperhitungkan. Jadi waktu tunggu sama waktu kita memberikan pelayanan itu harus diperhitungkan. Terus ini ada yang namanya bulking. Meninggalkan barisan antrian yang panjang dan memutuskan untuk datang kembali pada waktu yang lain. Ya, itu tadi kalau sudah nggak tahan lama menunggu. Itu biasanya orang akan nanti aja wis kapan. Nah, ini ada konfigurasi antrian. Jadi single line, single stage. Jadi dia cuman antri satu, terus iya, saya juga pernah mbak aja, pasti yang semua hampir pernah. Jadi yang pertama single line, single stage. Jadi ngantrinya satu ke belakang, terus tempatnya juga satu. Ini misalnya antri di loket karcis, beli tiket. Nah, terus habis itu single line. Yang kedua, single line sequential stage. Nah, ini kayak di mana yuk contohnya? Di Hokben itu kan kayak gini tuh sistemnya. Mbak milih apa mamanya dulu, apa terus minumannya jalan, terus sampai nanti di kasir terakhirnya.
Jadi ada beberapa stage-nya, ada beberapa tahapan. Tapi kita ngantrinya cuma satu line. Terus habis itu yang ketiga itu parallel line to multiple servers. Jadi ada lebih dari satu pos pelayanan. Terus habis itu pelanggan memilih salah satu dari beberapa lini pelayanan untuk mengantri. Jadi ya misalnya kita punya 5 teller di bank, terus masing-masing ada antriannya. Ya, bisa bayar di supermarket itu kan ada kasir 1 sampai kasir berapa ya, 15 kalau yang supermarket besar ya. Itu kan itu berarti parallel line to multiple servers. Terus habis itu ada designated line. Jadi di sini lini-lini yang berbeda dapat didesain untuk kategori pelanggan yang berbeda. Jadi ini tergantung pelanggannya. Misalnya ada yang pelanggan beli tanpa troli, itu kan ada tempatnya sendiri, ya kan? Ada yang pelanggan bayar pakai kartu kredit, ada tempatnya sendiri. Ada pelanggan yang bayar cash, kayak gitu. Nah, terus itu kalau ini designated line. Nah, kalau yang single line to multiple server itu biasanya kayak snake, kayak ular, jadi mengular gitu loh. Jadi kita ngantrinya satu, tapi nanti begitu sampai di depan mau dapat layanan bisa milih di tempat yang kosong, yang lagi nggak ada. Kayak ini di itu kan di main station kalau mau beli tiket kayak gitu. Antriannya ngular, jadi tinggal milih yang mana yang kosong. Terus habis gitu yang terakhir itu ada take a number. Jadi ini ambil nomor. Hobi nonton bioskop ya. Mbak-mbak sama mas-mas suka antrian yang mana? Take a number. Yang lain? Ambil nomor. Kenapa kok lebih suka yang ambil nomor? Nunggu sambil duduk. Lah kalau tempat duduknya penuh, sama aja kan berdiri. Gak takut dilewatin. Nah kalau misalnya pas nomornya mbak ada, pas mbak ke toilet, ayo ya apa? Kenapa kok Mas Ari suka sneak? Hobi cari wifi. Tapi kalau sini kalau Mas Ari mau ke toilet nggak bisa loh Mas, antri lagi.